Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, salam kebajikan, salam ratis. Jadi penekanan negara lain terhadap negara satu, negara kuat terhadap negara lemah, itu bukan disebabkan oleh kehebatan negara tersebut memiliki sebuah kekuatan militer, tapi bahwa mereka itu melalui proses-proses yang harus mereka tekan pada sebuah kelompok negara untuk mereka dapat mengambil apa yang mereka dapat ambil dari sebuah negara. Jadi seperti itu. Nah, yang paling pertama mereka lakukan adalah bahwa mereka menyatakan diri mereka negara yang hebat. Yang kedua, mereka negara-negara yang selalu intelektual, bermain dalam wawasan, penelitian, riset, dan lain sebagainya. Lalu mereka juga menunjukkan hasil daripada apa yang mereka lakukan, penelitian yang mereka lakukan menghasilkan sebuah pesawat, kapal truk, pesawat tempur, teknologi nuklir, rudal hypersonic, dan lain sebagainya. Nah, tapi dari semua itu diawali oleh apa? Melalui sebuah uh, bentuk yang sangat imajinasi dulu yang mereka mainkan. Apa yang mereka mainkan? Pertama, mereka mainkan film-film. Mereka masuk ke TV-TV di berbagai negara-negara untuk menunjukkan mereka membuat film, mereka memasukkan ke sebuah negara, dan itu rutinitas mereka tampilkan dalam sebuah film bahwa mereka negara hebat, mereka anti, bahwa mereka adalah orang yang bijak, mereka orang yang berkuasa, mereka memiliki ilmu pengetahuan, mereka dan lain sebagainya. Terus menerus diputar dan itu ditonton oleh ratusan juta orang. Lalu yang kedua, mereka bermain di dunia intelektual. Apa yang mereka mainkan? Buku. Mereka menulis berbagai macam tentang kebudayaan bangsa, tentang kebudayaan setempat, lalu mereka bandingkan dengan negara mereka yang sangat hebat, pembangunan apalah dan lain sebagainya. Nah, itu pun mulai terasa. Lalu yang ketiga mereka mainkan apa? Yaitu tadi dengan contoh perang-perang di muka bumi ini. Itu merupakan salah satu bagian dari PC war bagi mereka. Mereka menunjukkan bahwa mereka negara kuat, menyerang negara yang lemah, hingga mereka masuk ke dalam negara tersebut, menguasai, mengambil berbagai macam, seperti emas, minyak, dan lain sebagainya. Yang terjadi itu seperti di Irak, di Suriah, lalu juga di berbagai negara lainnya. Nah, inilah yang telah terjadi, teman-teman. Nah, makanya bagi kita saat ini, dalam lingkaran pendidikan, kita harus memainkan imajinasi. Imajinasi itu merangsang otak untuk memperkuat diri, untuk mempertebal keyakinan. Kenapa? Karena ada kecerdasan di situ, lalu kepintaran di situ, lalu memperkuat dirinya atas keyakinan atas apa yang dia anggap baik, dan lalu juga dia membuat sebuah karya-karya. Dan selanjutnya dia mempraktekkan dan dia menghasilkan. Nah, itulah yang harus kita perkuat di sini hingga negara kita tidak dianggap negara yang lemah dan negara yang idiot. Seperti itu yang terjadi. Nah, sekarang ini yang terjadi adalah apa? Seperti Australia membeli 70 pesawat F-35 dari Amerika Serikat, dan Inggris membuat Malaysia, Inggris membuat Singapura, Inggris membuat Australia, dan Inggris juga menguatkan Papua Nugini. Dan beberapa pulau-pulau yang dekat dengan Indonesia diberikan ke Australia. Nah, inilah yang telah terjadi, teman-teman. Jadi makanya saya bilang geopolitik itu penekanannya bukan dari negara majunya, tidak, tapi mereka menggunakan komparador yang dekat dengan negara kita, seperti Malaysia, Singapura, Australia. Dan sekarang ini Australia pun telah menerima 6.000 pasukan marinir dari Amerika Serikat. Itu di zaman Obama mereka kirim, dan lalu ditempatkan di sebuah pangkalan militer di daerah, saya lupa namanya apa, Brisbane apa, di dalam pedalamannya.
Nah, lalu juga sekarang mereka membuat di perbatasan Indonesia Papua Nugini, yaitu dengan pangkalan militer Amerika Serikat, Australia, dan Papua Nugini. Lalu mereka membuat FPDA, lalu mereka juga membuat ANZUS, dan satu lagi ada 3. Nah, jadi mereka itu telah memperkuat diri mereka, jadi mereka nanti tidak akan turun tangan, tapi mereka bikin konflik antar negara tetangga. Indonesia Malaysia, Indonesia Singapura, Indonesia Australia, Indonesia Papua Nugini. Nah, jadi mereka memainkannya dengan cara seperti itu hingga mereka tidak tercerabut bahwa mereka bersalah dalam memasuki sebuah wilayah negara. Jadi seperti itu yang mereka mainkan. Seperti itu. Nah, demikian juga saat ini kalau di Asia Tenggara saya melihat bahwa mereka sedang memainkan peranan Filipina untuk menyerang untuk memanasi Cina. Tapi Cina kemarin melakukan sebuah tindakan yang sangat keras, yaitu menyerang pasukan Filipina di perbatasannya dan lalu mengambil kapal bot dan juga membuntungkan satu telunjuk dari pasukan Filipina yang dilakukan oleh pasukan Cina. Nah, jadi hal tersebut memang dimulai dari sebuah negara. Jadi bukan negara yang bersangkutan seperti Cina dengan Amerika, tidak seperti itu sekarang mainnya. Jadi mereka memainkan seperti negara-negara tetangga dulu yang mereka mainkan tuh di Asia Tenggara ini. Tidak seperti di Irak mereka langsung masuk. Karena semua negara wilayah tersebut merupakan pendukung Amerika Serikat, Jazirah Arab ya. Nah, ini yang terjadi. Nah, sementara mereka di Asia Tenggara mereka tidak main seperti itu. Mereka main dari jauh. Mereka mengirim orang untuk memanasi situasi, dan Australia, Singapura, Malaysia, Australia, Papua Nugini, itulah yang mereka mainkan nantinya. Nah, inilah yang kita harus hati-hatikan saat ini. Nah, makanya saya bilang, untuk melakukan sebuah hal itu, munculkan dulu kepercayaan diri rakyat Indonesia atas kemampuan diri mereka. Itu yang kita harus lakukan mulai sekarang. Nah, untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa kita memiliki kemampuan, kemandirian, kecerdasan. Jadi seperti itu. Lewat apa? Pendidikan. Melalui apa? Teks, buku, literasi. Nah, ini yang harus kita mainkan bersama. Dari anak-anak SD, buku-buku yang lucu-lucu, lalu buku-buku yang pahlawan-pahlawan, dan lalu di SMP masuklah buku-buku seperti buku novel, buku-buku yang mereka suka aja. Ada kan di perpustakaan tersebut. Lalu di SMA mulai masuk buku-buku yang agak-agak kritis seperti buku Pramudia Anantatur, buku-bukunya siapa lagi ya, siapapun yang kita anggap orang hebat lah di situ, masukkan ke perpustakaan dan jadikan sastra itu pelajaran nomor 2 di Indonesia saat ini. Jadi bahasa itu juga bukan bagian yang terendah, tidak. Bahasa inilah yang mencerdaskan gaya berpikir, memperkuat imajinasi, juga memperkuat keyakinan diri. Kenapa? Karena bahasa itulah yang mengimajinasikan akal, mengimajinasikan sesuatu pada diri. Jadi seperti itu. Nah, jadi untuk hal itu tidak terjadi pada bangsa ini, makanya kita harus memulai sesuatu dari pendidikan. Kita bukan menyepelekan yang lain, tidak. Tapi bahasa itu adalah merangsang kita untuk berpikir. Bahasa itu merangsang kita berkomunikasi. Nah, jadi dengan bahasalah kita akan memperkuat susunan kata, lalu juga memperkuat daya jangkau berpikir, hingga imajinasi itu ada pada diri setiap orang Indonesia. Seperti itu. Ini harus kita mulai. Nah, jadi ketika Singapura, Malaysia, Australia, dan juga Papua Nugini, dan juga kelompok ANZUS yang coba-coba bermain dengan kita, bila kita telah memperkuat diri kita dan menambah keyakinan pada kemampuan bangsa ini, maka itu akan sangat baik bagi kita.
Ini demikian teman-teman. Jadi segala sesuatu itu harus melalui proses pemikiran dulu. Jadi segala sesuatu itu harus dicerna dalam otak. Jadi segala sesuatu itu harus memiliki kekuatan berpikir. Itulah inti dari segala sesuatu. Melalui apa? Pendidikan. Jadi segala sesuatu orang-orang mengirim video, film atau apapun namanya itu tidak mempengaruhi, itu sekedar hiburan. Tapi masyarakat kita kritis, masa begini, masa begitu. Demikian juga buku intelektual. Jadi mereka mengendapkan budaya kita, menaikkan budaya mereka bahwa mereka lebih hebat daripada kita. Inilah yang harus kita hati-hatikan. Seperti pada tahun 18-an berapa gitu, saya lupa, Al-Afghani, Said Al-Afghani itu datang ke Inggris dan diperlihatkan segala kemewahan. Tapi dia santai, karena dia sudah memahami bahwa ini adalah jebakan. Seperti itu. Jadi jebakan awal dari semua permasalahan ini adalah di akal kita, di otak kita. Jadi bila kita tidak melakukan stimulus otak pada anak-anak dan juga pada masuk rakyat Indonesia ini, maka kita tidak akan bisa berharap apa-apa. Jadi seperti itu. Dalam perang pun kita harus berpikir. Jadi seperti itu. Jadi utamakanlah cara berpikir. Lalu mulailah kritis, kenapa ini, kenapa itu, kok begini, kok begitu, ya seperti itu. Nah inilah yang harus kita munculkan pada diri kita, hingga ini memunculkan sebuah daya kreativitas, imajinasi yang tinggi. Hingga bangsa ini memiliki sebuah sifat yang akan kekal pada diri mereka, yaitu apa? Kecerdasan, keberanian, kekuatan berpikir, kekuatan kreativitas, kekuatan untuk menjalankan apa yang harus mereka lakukan dan menatap bangsa ini sebagai bangsa yang sangat baik, bangsa yang besar. Jadi demikianlah teman-teman semua, bahwa apapun yang kita mulai, apapun yang mereka lakukan, PC war yang mereka akan melalui perang, melalui persenjataan, tidak akan mempan. Itulah yang kita harus mulai bersama. Inilah zaman Prabowo harus memasuki sebuah dunia pendidikan, sebuah dunia akal, sebuah dunia yang logika. Itulah yang harus dimasuki oleh dunia pada masa pemerintahan Prabowo saat ini. Jadi dunia pendidikan dan dunia logika inilah harus dimasukkan oleh Prabowo dalam sebuah sistem pembelajaran di bangsa ini melalui bahasa sastra. Inilah yang harus dikuatkan. Untuk apa? Untuk memperkuat diri rakyat bangsa Indonesia ini dalam berpikir hingga cerdas, berani, kreatif, dan imajinasinya sangat tinggi. Ini itu pun harus dimulai dari dunia pendidikan lebih dahulu. Demikianlah teman-teman semua. Saya rasa untuk hari ini saya juga sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih juga atas subscribe, like, share, dan komennya. Terima kasih juga atas menontonnya. Saya berharap juga kepada kawan-kawan semua, jangan ragu untuk menulis kolom komentar, biar kita ada diskusi. Terima kasih atas semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam rahayu, salam latis. Sampai jumpa kembali.